Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini akan membahas masih di mata kuliah Fundamental Matematika. Dan hari ini kita akan membahas tentang barisan dan deret. Oke, apa itu barisan dan deret? Kita mulai. Pertama dari barisan. Barisan adalah sekumpulan objek yang bisa dienumerasi di mana urutan objek itu adalah sangat penting. Ya, jadi nanti ada beberapa objek yang saling berurutan dan urutannya itu sangat penting di dalam sebuah barisan. Di mana objek dalam barisan itu bisa disebut juga sebagai elemen. Ya. Di mana kemarin kita sudah membahas tentang elemen dari sebuah himpunan, dan hari ini kita akan membahas elemen dalam barisan dan deret. Di sini elemen akan disimpulkan, ya, elemen dalam barisan akan disimpulkan dengan menggunakan huruf kecil, ya. Misalkan di sini ada A1, A2, A3 dan seterusnya, ya, di mana AI itu adalah elemen ke I, ya, di mana nanti di sini kita akan menggunakan indeks, ya. Di sini contohnya indeks mulai dari indeks 1, 2, 3. Dan kadang-kadang indeks itu juga bisa dimulai dari 0. Tapi lebih umumnya adalah indeks yang digunakan dalam barisan ini menggunakan indeks mulai dari nomor 1. Misalkan di sini ada contoh barisan. Ya, yang pertama adalah barisan bilangan genap, di mana dimulai dari elemen 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ya, jadi di sini barisan bilangan genap. Ya, urut ya, mulai dari terkecil dari 0, kemudian 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ada juga barisan bilangan ganjil, ya, mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ada juga barisan bilangan Fibonacci, ya, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Jadi di sini yang disebut dengan barisan adalah sekumpulan objek yang bisa dienumerasi, di mana urutan objek itu adalah sangat penting, ya, ada urutannya. Dan di sini barisan juga merupakan sebuah fungsi, ya, di mana barisan ini juga akan memetakan indeks ke elemen. Dan di sini barisan juga termasuk fungsi diskrit, ya. Dan di sini barisan sebagai fungsi dinyatakan sebagai seperti ini. Ya, jadi nanti yang artinya apa? Yang artinya adalah barisan akan memetakan bilangan asli, ya, n adalah himpunan bilangan asli ke bilangan real. Dan di sini kadang-kadang n adalah bilangan asli. Bila demikian, barisan sebagai fungsi dinyatakan seperti ini, ya. Jadi nanti di sini barisan itu akan memetakan bilangan asli ke bilangan real. Misalkan untuk U1 sama dengan A1, kemudian untuk U2 sama dengan A2 dan seterusnya. U ini bisa kita nyatakan sebagai objek atau elemen dari barisan. Contohnya di sini ada barisan bilangan genap, ya. Ada barisan bilangan genap, kita lihat di sini untuk I itu sebagai indeks, kita mulai dari 1 sampai seterusnya. Dan untuk elemennya itu dimulai dari 0, kemudian 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sehingga di sini kalau kita cek, ya, fungsi dari barisan ini adalah untuk UI sama dengan 2 dikali I dikurangi 1, ya. Jadi elemen ke I itu sama dengan 2 kali I, indeks ke I dikurangi 1. Contohnya misalkan di sini kita cek untuk elemen ke-6 itu berapa. Jadi elemen ke-6 di sini itu ada anggotanya ada berapa, kita cek, ya, dengan menggunakan rumus ini. Berarti U6 sama dengan 2 kali I minus 1 dikurangi 1. U6 sama dengan tadi ini adalah 6, jadi kita ingin mencari elemen indeks ke-6. Berarti 2 dikali 6 dikurangi 1. 6 dikurangi 1 sama dengan 5, berarti untuk U6 atau elemen ke-6 sama dengan 2 dikali 5, yaitu hasilnya adalah 10. Jadi nanti di sini pada indeks ke-6 elemennya adalah 10. Jadi di sini, ya. Jadi ini fungsi dari
barisan bilangan genapnya seperti ini ya, untuk mencari elemen atau objek ke I. Contoh berikutnya adalah pada barisan bilangan ganjil. Ya, kita lihat daftarnya seperti ini, indeksnya mulai dari 1, kemudian masing-masing indeks nanti kita cek elemen-elemennya mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, dari sini fungsinya seperti apa? Seperti ini ya. UI sama dengan 2I dikurangi 1. I-nya adalah indeksnya. Oke, misalkan di sini kita akan mencari indeks ke-6. Nanti di sini isinya berapa? Kita gunakan rumus ini, berarti U6 sama dengan 2I kurangi 1. U6 sama dengan 2 dikali 6. Ya, kita ingin mencari indeks ke-6. Kemudian dikurangi 1. Sehingga untuk elemen ke-6 atau objek ke-6 adalah 2 kali 6, 12. 12 kurangi 1 sama dengan 11. Berarti nanti di sini setelah 9 untuk elemen ke-6 itu isinya adalah 11 seperti itu. Jadi itu dikatakan bahwanya sebuah barisan adalah sebuah fungsi. Kemudian setiap barisan itu pasti mempunyai pola, ya, pasti mempunyai pola. Sehingga dengan pola itu ketika kita sudah tahu polanya kita bisa apa? Bisa menebak kira-kira untuk elemen indeks kesekian itu berapa nilainya. Dan di sini jarang sekali ditemukan barisan itu tidak memiliki pola. Nah, di sini pola itu, kalau kita sudah tahu polanya, maka kita dapat digunakan untuk apa? Untuk merumuskan fungsi barisan, dan kita juga bisa menghitung atau menebak atau mengetahui elemen ke indeks berapa itu isinya berapa. Dan di sini barisan dasar yang akan kita pelajari hari ini ada dua, yaitu pertama barisan aritmatika dan yang kedua adalah barisan geometri. Oke, yang pertama adalah barisan aritmatika. Pola dari barisan aritmatika adalah selisih sebuah elemen dengan elemen sebelumnya itu selalu konstan. Ya, selisih sebuah elemen dengan elemen sebelumnya itu selalu konstan kecuali pada elemen pertama. Ya. Misalkan elemen pertama kita simbolkan dengan A dan selisihnya kita simbolkan dengan B. Maka A1 sama dengan A, ya, elemen pertama. Kemudian A2 adalah A ditambah B, ya. Jadi A elemen pertama ditambah selisihnya. Kemudian untuk A3 itu sama dengan A ditambah 2 kali selisihnya. Ini pola dari barisan aritmatika. Dan sebagian fungsinya adalah seperti ini, ya. UI sama dengan A ditambah I kurangi 1 dikali B, di mana A adalah elemen pertama dan B adalah selisih elemennya. Oke, contohnya di sini pada barisan bilangan ganjil, di mana anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dari sini kita cek elemen pertamanya adalah 1, sehingga A sama dengan 1. Ya. Kemudian B selisihnya adalah 2. Ya, ingat ya, selisih sebuah elemen dengan elemen sebelumnya itu selalu konstan pada barisan aritmatika. Kita lihat, ya, 3 dan elemen sebelumnya adalah 1. Selisihnya berapa? 3 ke 1 selisihnya 2. Oke, kita cek lagi di yang 5. Ya, elemen sebelum 5 berapa? 3. Kemudian kita cek selisihnya, 3 dan 5 selisihnya 2, dan seterusnya. Jadi, selisihnya itu selalu sama, ya, konstan pada barisan aritmatika. Sehingga di sini kita dapat di bagian di sini elemen pertamanya adalah 1 dan selisihnya adalah 2. Maka untuk rumusnya atau fungsinya pada barisan aritmatika adalah seperti ini ya. UI sama dengan 1 ya, ditambah I dikurangi 1 kali 2 ya. Di mana 1 di sini adalah elemen pertamanya, kemudian 2 di sini adalah selisih elemennya ya. Misalkan untuk yang U1 ya, U1 sama dengan berarti 1 ya, ditambah 1 dikurangi 1 kali 2 ya, sama dengan 1 ditambah 0 kali 2 sama dengan 1 ditambah 0 ya, hasilnya adalah 1. Berlaku juga untuk U2, U3 dan seterusnya situ.
Kemudian contoh lagi pada barisan aritmatika, misalkan di sini ada barisan elemennya adalah 5, 8, 11, 14, dan 17. Maka di sini untuk elemen pertamanya adalah 5, sehingga A sama dengan 5. Kemudian selisihnya adalah 3, ya. 8 ke 5 selisihnya 3, 11 ke 8 selisihnya 3. Maka kita bisa mendapatkan fungsinya seperti ini ya. UI sama dengan 5 ditambah I dikurangi 1 dikali 3. 5 ini adalah elemen pertamanya A, dan 3 ini adalah B selisihnya ya, seperti rumus di sini. Sehingga di sini kita bisa cek ya, ngecek fungsinya seperti ini. Jadi kita masukkan di sini untuk indeks pertama hasilnya adalah 5, untuk indeks kedua hasilnya adalah 8, sama di sini ya. Ketiga sama dengan 11 dan seterusnya seperti itu. Jadi dari barisan aritmatika ini kita bisa mendapat fungsinya dari fungsi ini. Nanti kita bisa mengecek ya. Jadi misalkan elemen ke-10 dari berat ini berapa? Ya tinggal kita masukkan ke dalam rumus fungsi seperti ini. Sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya. Kemudian setelah barisan aritmatika ada juga yang namanya barisan geometri. Ya. Polanya apa? Polanya adalah perbandingan sebuah elemen dengan elemen sebelumnya selalu konstan atau sama. Ya. Tadi di barisan aritmatika itu kuncinya adalah selisihnya. Ya. Kalau di barisan geometri ini kata kuncinya adalah perbandingan ya. Perbandingan sebuah elemen dengan elemen sebelumnya itu selalu konstan kecuali untuk elemen yang pertama. Misalkan di sini untuk elemen pertama kita kasih simbol dengan A dan perbandingan elemennya kita kasih simbol R ya. Atau rasio perbandingannya adalah R. Maka untuk A1 sama dengan A, elemen pertamanya. Untuk A2 adalah A kali R. Kemudian untuk A3 adalah A kali R kuadrat. Dan sebagai fungsinya adalah untuk mencari elemen KI seperti ini ya. UI elemen KI sama dengan A dikali R pangkat I kurangi 1. Ya. A dikali R pangkat I dikurangi 1. Contohnya di sini untuk A3 berarti R-nya adalah 2 ya. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi A dikali R pangkat 2. Sedangkan untuk mencari perbandingan elemennya, untuk mencari R-nya, itu rumusnya seperti ini ya. UI, U ke I dibagi dengan U I min 1 ya, untuk mencari perbandingan antar elemennya. Contohnya di sini, misalkan ada barisan 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1 dan seterusnya. Maka di sini untuk A-nya atau elemen pertamanya adalah 1. Kemudian untuk perbandingannya adalah 3. Dari mana? Ya kita bandingkan ya. Tadi untuk rumusnya kan U ke I dibagi U I min 1. Misalkan di sini artinya apa? Misalkan di sini UI-nya adalah 3, maka 3 dibagi dengan 1, hasilnya 3. Terus 9 dibagi 3, 3. 27 dibagi 9 sama dengan 3, sehingga didapatkan R-nya adalah 3, atau rasio atau perbandingan elemennya adalah 3. Dan ini konstan ya. Maka di sini kita bisa mendapatkan rumusnya seperti ini ya. UI sama dengan 1. 1 ini adalah elemen pertamanya dikali 3. 3 adalah perbandingan elemennya pangkat I min 1. Oke, misalkan kita untuk mencari U1 elemen pertamanya adalah 1. U kedua atau elemen keduanya adalah 3. U ketiganya adalah 9 dari rumus ini dan seterusnya. Dan kita masukkan
untuk mencari elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga, dan seterusnya, ya. 8, 4, 2, seperti itu. Selain itu, tadi ketika kita melihat dua contoh pada barisan aritmatika dan barisan geometri, itu semuanya mempunyai pola satu, ya, polanya tunggal, ya. Tapi ada beberapa contoh barisan itu mempunyai pola lebih dari satu, ya. Oke, kita perhatikan contoh barisan berikut, ya. Jadi ada 5, 6, 7, 10, 9, 14, 11, 18, 13, ya. Kalau kita cari polanya di sini ternyata kalau memiliki pola tunggal itu tidak cocok, ya. Dan ternyata barisan ini itu mempunyai dua pola, ya. Polanya bagaimana? Yang pertama adalah untuk posisi ganjil, ya. Untuk elemen yang ganjil. Barisan aritmatika dengan A sama dengan 5, ya. Elemen pertama pada posisi ganjil adalah 5 dan B-nya selisih antar elemennya adalah 2, ya. Yang ganjil dengan 5 dan 7, selisihnya adalah 2. 7 dan 9, selisihnya adalah 2. Kemudian pada posisi genap, barisan aritmatika dengan A-nya sama dengan 6, ya. Untuk posisi elemen pertamanya adalah 6, kemudian selisihnya adalah misalkan 6 dan 10, oh selisihnya 4. 10 dan 14, oh selisihnya 4. Maka didapat untuk B atau selisih antar elemennya adalah 4. Sehingga dari sini kita bisa memiliki fungsi barisannya seperti ini, ya. UI sama dengan jika ia ganjil, maka polanya adalah seperti ini, ya. Ini adalah elemen pertamanya, A ditambah I dikurangi 1 dibagi 2 dikali 2, di mana 2 yang di sini, ya, 2 yang di sini adalah B-nya, ya. Sama hanya dengan yang genap, ya. Kalau genap seperti ini, ya, 6 adalah A atau elemen pertama pada posisi genap, kemudian 4 di sini adalah selisihnya, ya, selisih antar elemen pada posisi genap. Kemudian berikutnya, setelah pembahasan tentang barisan, kita akan membahas tentang deret, ya. Apa itu deret? Deret adalah hasil penjumlahan n elemen pertama sebuah barisan. Jadi ada barisan, terus kita akan menjumlahkan sejumlah n elemen pertama. Itu disebut dengan deret. Di sini untuk deret disimpulkan dengan F, ya. Misalkan untuk S1 sama dengan A1, ya, elemen pertama, S2, ya, berarti elemen pertama ditambah elemen kedua. Kemudian S3 sama dengan elemen pertama tambah elemen kedua ditambah elemen ketiga. Dan seterusnya seperti itu. Sehingga untuk rumusnya seperti ini, ya. Sn sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk apa? Untuk elemen ke I, ya, sampai ke elemen ke N. Seperti itu. Dan di sini deret juga dapat dikenal sebagai sebuah fungsi, di mana seperti barisan, deret adalah fungsi atau pemetaan dari bilangan asli ke bilangan real. Dan secara umum deretnya adalah seperti ini, ya. Itu deret Kn adalah penjumlahan dari elemen yang ke I sama dengan 1 sampai elemen ke N. Yang pertama adalah deret aritmatika, ya. Misalkan untuk S1 ya sama dengan A, ya, elemen pertama. Untuk S2 sama dengan A ditambah A plus B sama dengan 2A ditambah B, ya, di mana A adalah elemen pertama, B adalah selisih antar elemen, ya. Untuk S3 ketiga sama dengan, ya, 3A ditambah 3B, ya. Elemen keempat sama dengan 4A ditambah 6B dan seterusnya. Sehingga dari sini kita mendapat rumus Sn sama dengan N dikali A ditambah N kali N-1 dibagi 2, kemudian dikalikan dengan B, ya. Ingat, ya, A adalah elemen pertama, N adalah deret ke N-nya yang akan dicari, kemudian B adalah selisih antar elemen. Oke, contoh misalkan diketahui deret aritmatika adalah 3, 7, 11, 15, 19 hingga ke 10, ya. Dan di sini kita akan mencari jumlah 4 suku yang pertama.
Kalau dengan menggunakan cara yang manual, ya tinggal kita jumlahkan saja 4 suku yang pertama, ya. 3 tambah 7, 10, 10 tambah 11, 21, 21 ditambah 15 sama dengan 36. Ya, hasilnya adalah 36. Dari sini kita akan coba menggunakan rumus yang tadi, ya. Jadi untuk A-nya sama dengan 3, elemen pertamanya, dan B-nya adalah selisihnya yaitu 7 dikurangi 3, 4. Ya, selisihnya adalah 4 di sini. Jika kita masukkan ke dalam rumus seperti ini, Sn sama dengan Na plus N dikali N-1 bagi 2 dikali B. Ya. Hasilnya seperti ini ya. Sehingga untuk S keempat atau derajat keempat hasilnya adalah 36. Ya, sama kalau kita menggunakan cara yang manual. So, di sini kita akan mencari jumlah 10 suku yang pertama, ya. Ya tinggal kita masukkan ke rumusnya saja, ya. Untuk A-nya tadi 3, B-nya adalah 4, E-nya adalah 10 kita masukkan dan hasilnya jumlah 10 suku yang pertama adalah 210, ya. Itu pada deret aritmatika. Kemudian contoh lagi, diketahui suatu deret aritmatika dengan suku yang pertamanya adalah 10 dan suku ke-6-nya adalah 20. Dan di sini kita akan menentukan beda deret aritmatika tersebut, ya, bedanya berapa untuk atau B-nya. Kemudian kita disuruh untuk menuliskan deret aritmatikanya dan berikutnya kita disuruh untuk apa? Menghitung jumlah 6 suku pertama dari deret aritmatika tersebut, ya. Di sini yang kita ketahui adalah suku yang pertama adalah 10 dan suku yang keenam adalah 20. Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Kita cek di sini. Diketahui untuk UI ya, U1 atau elemen pertamanya adalah 10 dan U6 atau atau suku keenamnya atau elemen keenamnya adalah 20. Maka dari sini untuk A itu sama dengan U1 yaitu sama dengan 10 ya. Untuk A-nya, untuk elemen pertama kita sudah mendapatkan yaitu 10. Terus kita harus ingat ya, rumus baris aritmatika seperti ini ya. Untuk mencari U ke I atau elemen ke I atau suku ke I sama dengan A ditambah I dikurangi 1 dikali B. Ya. Maka nanti kita akan bisa menggunakan rumus ini. Kita akan menggunakan rumus ini untuk apa? Untuk mencari beda ya, mencari beda antar elemen atau B-nya di sini. Terus di sini kita masukkan 6 ya. Untuk U ke-6 sama dengan A-nya 10 ditambah I-nya adalah 6. 6 dikurangi 1 dikali B. Sehingga di sini kita dapatkan ya. U ke-6 berapa? U ke-6 adalah 20. Maka di sini 20 sama dengan 10 ditambah ini 6 kurangi 1 sama dengan 5. Berarti 10 ditambah 5B ya. Jadi 20 sama dengan 10 ditambah 5B. Terus kita pindahkan ke sini menjadi 10 sama dengan 5B. Sehingga kita bisa mendapatkan B-nya sama dengan 2 ya. Atau selisih antar elemennya adalah 2 ya. Dari sini maka kita sudah bisa apa? Bisa menjawab pertanyaan yang kedua yaitu menuliskan deret aritmatika tersebut ya. Kita sudah mendapatkan U yang pertama, elemen pertama adalah 10 dan kemudian beda antar elemennya adalah 2 ya. Berarti dari 10 tambah 2 sama dengan 12, 12 tambah 2 sama dengan 14 dan seterusnya. Sehingga untuk deret aritmatikanya adalah 10 tambah 12 tambah 14 tambah 16 tambah 18 tambah 20. 20 tadi adalah untuk elemen keenamnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita kenapa akan menentukan atau menghitung jumlah 6 suku yang pertama. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini akan kita jumlahkan ya dengan menggunakan rumusnya tadi ya. Dan sebelumnya kita sudah ketahui untuk A-nya sama dengan 10 dan selisih antar elemennya atau B-nya itu adalah 2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus seperti ini. Berarti untuk jumlah 6 suku yang pertama atau S6 sama dengan ya 6 kali 10 ditambah 6 kali 6 min 1 bagi 2 kali 2.
Hasilnya adalah 90. Seperti itu. Itu tadi tentang deret aritmatika, dan sekarang kita akan melanjut ke bagian deret geometri ya. Jadi untuk deret geometri untuk S1, untuk S pertamanya adalah A, S kedua adalah A ditambah A kali R, untuk S ketiga adalah A ditambah A kali R ditambah A kali R kuadrat, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mendapatkan rumusnya seperti ini ya. Untuk Sn sama dengan A dikali ini ya, penjumlahan dari R pangkat I min 1, di mana I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, rumusnya untuk jika R-nya lebih dari 1 atau apa, perbandingan antar elemennya itu lebih dari 1, maka kita bisa menggunakan rumus seperti ini ya. Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R kurangi 1. Itu berlaku jika R atau perbandingan elemennya itu lebih dari 1. Terus kalau untuk R-nya kurang dari 1 atau perbandingan antar elemennya itu kurang dari 1, maka kita menggunakan rumus yang di bawah ini ya. Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N, kemudian dibagi 1 dikurangi R. Itu rumus untuk deret geometri. Jadi kita harus memperhatikan apa? Memperhatikan R-nya atau perbandingan antar elemennya. Oke, contohnya diketahui sebuah barisan geometri seperti ini ya, 3, 6, 12, 24, 48 sampai ke UN ya, sampai ke elemen ke N. Dan di sini kita disuruh untuk apa? Untuk menentukan suku yang ketujuh itu berapa, kemudian jumlah 7 suku yang pertama itu berapa. Di sini untuk A-nya kita sudah tahu A-nya adalah 3 ya, elemen pertamanya. Kemudian untuk R atau rasio atau perbandingan antar elemennya kita gunakan rumus tadi ya. Misalkan kita gunakan U2 dibagi U2 dikurangi 1. U kedua adalah 6, U kedua dikurangi 1 adalah 3, berarti 6 dibagi 3. Maka perbandingannya adalah 2. Ya sama ya, 12 bagi 6 juga 2, 24 bagi 12 juga sama dengan 2. Sehingga untuk R atau rasio atau perbandingan antar elemennya itu sama dengan 2. Maka di sini kita bisa menentukan atau mencari suku yang ketujuh itu berapa. Ya. Kita masukkan rumusnya, UI sama dengan A kali R pangkat I min 1. Ya. I-nya adalah ketujuh, kita ingin mencari suku yang ketujuh. Maka sama dengan 3, ini adalah A-nya, dikali R-nya adalah 2, berarti 2 pangkat 7 dikurangi 1, sama dengan 3 dikali 2 pangkat 6. Ya. 2 pangkat 6 itu 64, maka 3 dikali 64 hasilnya adalah 192. Ya. Berarti untuk suku yang ketujuh nanti elemennya adalah 192. Lalu kita mencari jumlah 7 suku yang pertama. Rumusnya seperti ini ya. Karena R-nya tadi sama dengan 2, berarti R lebih dari 1. Maka kita gunakan rumus yang ini ya. A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Ya. Kita masukkan ke dalam persamaan di sini ya. A-nya 3, R-nya adalah 2, dan N-nya adalah 7. Sehingga hasilnya adalah 381. Berarti jumlah 7 suku yang pertama dari barisan geometri ini adalah 381. Oke, contoh lagi ya. Sebuah deret geometri mempunyai suku ketujuh yaitu 64 dan suku ke-10-nya adalah 512. U7 sama dengan 64 dan U10 sama dengan 512. Maka di sini kita disuruh untuk apa? Menentukan berapakah perbandingan elemennya, R-nya. Kemudian suku yang kelima berapa? Dan berikutnya jumlah 8 suku yang pertama berapa? Penyelesaiannya seperti ini.
Diketahui U7 sama dengan 64 dan U10 sama dengan 512. Maka untuk kita masukkan ke rumus ini ya, UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Misalkan untuk U7 sama dengan 64, maka U7 sama dengan A dikali R pangkat 7 dikurangi 1. U7-nya berapa? 64. Berarti 64 sama dengan A dikali R pangkat 6. Ya. 7 kurangi 1, 6. Berarti A kali R pangkat 6. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan A-nya. Ya, A sama dengan 64 dibagi R pangkat 6. Maka di sini kita mendapatkan persamaan yang pertama. Jadi tadi kita sudah mendapatkan persamaan yang pertama, maka dari sini kita akan mendapatkan atau akan mencari persamaan yang kedua dengan menggunakan informasi yang tadi ya, untuk yang U10 sama dengan 512. Maka kita masukkan ke dalam rumus U10 sama dengan A dikali R pangkat 10 min 1. Ya, U10 tadi ada 512, berarti 512 sama dengan A dikali R pangkat 9. Jika kita mendapatkan persamaan yang kedua. Lalu kita akan apa? Kita akan lakukan substitusi dari persamaan yang pertama, yaitu yang tadi yang A sama dengan 64 dibagi R pangkat 6. Kita akan substitusikan ke persamaan kedua ini. Sehingga hasilnya seperti ini. Ya. 512 sama dengan A kali R pangkat 9. 512 sama dengan 64 dibagi R pangkat 6 untuk A-nya ini dikali dengan R pangkat 9. Ya, kita cari ini terlebih dahulu. Maka sama dengan 64 dikali R pangkat 9 dikurangi 6. Ya. Sehingga hasilnya sama dengan 64 dikali R pangkat 3. Maka sama dengan 512 sama dengan berapa? 64 dikali R pangkat 3. Sehingga dari sini kita dapatkan R pangkat 3 sama dengan 512 dibagi 64. Ya. Sehingga hasilnya R pangkat 3 sama dengan 8. Maka untuk mencari R-nya, ya kita cari akar pangkat 3 dari 8. Sehingga ditemukan untuk R atau perbandingan elemen atau rasionya itu adalah 2. Ya. Kemudian dari persamaan 1 kita akan memperoleh, ya, persamaan 1 adalah A sama dengan 64 dibagi R pangkat 6 sama dengan 64 dibagi R-nya tadi 2, maka 2 pangkat 6. Ya. Maka A sama dengan 64 dibagi 64, karena hasil 2 pangkat 6 adalah 64. Sehingga 64 dibagi 64 sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan A-nya sama dengan 1. Ya. Tadi dari sini kita sudah mendapatkan R sama dengan 2, dan dari sini kita mendapatkan A sama dengan 1. Sehingga dari informasi ini kita sudah bisa mencari apa? Mencari elemen yang kelima itu berapa? Ya. Kita masukkan rumus seperti ini, UN sama dengan A kali R pangkat N-1, maka untuk U kelima sama dengan A-nya 1, ya, 1 dikali R-nya 2, 2 pangkat 5 dikurangi 1. Ya. Maka untuk U kelima sama dengan 1 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16. 1 kali 16 sama dengan 16. Sehingga elemen kelimanya dari dilihat geometri tadi itu adalah 16. Lalu berikutnya kita akan mencari jumlah 8 suku pertamanya. Ya, tadi sudah dapat A-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 2. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Karena R-nya lebih dari 1, kita gunakan rumus yang ini. Ya. Maka S8 sama dengan seperti ini, dan hasilnya adalah 255. Oke, itu materi kita hari ini tentang barisan dan deret. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.